Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Keraing Tube Channel. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kami akan berbagi informasi tentang pemeliharaan ayam broiler, yaitu 3 kegiatan kunci agar ayam broiler tidak sakit. Mengapa ayam sakit? Ayam ngorok, kematian mendadak, dan gejala lainnya sering kita jumpai di peternakan ayam broiler, dan ini adalah satu tanda bahwa ayam mengalami sakit. Kondisi ayam yang sakit menunjukkan adanya ketidakseimbangan interaksi yang terjadi, baik kondisi ayam, bibit penyakit, maupun kondisi lingkungan, sehingga organ tubuh ayam tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila ayam broiler Anda terserang penyakit, maka kerugian sudah di depan mata. Ada 3 kegiatan kunci yang dapat dilakukan peternak agar ayam tidak sakit, yaitu mempertahankan ayam tetap dalam kondisi prima, meminimalkan tantangan bibit penyakit di peternakan, serta memberikan lingkungan yang nyaman untuk ayam. Berikut uraiannya. Tonton terus video ini, namun sebelumnya silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta menyalakan ikon loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi tentang adanya video baru di channel ini. Kegiatan kunci pertama, mempertahankan kondisi ayam tetap prima. 1. Manajemen brooding yang optimal. Pada 2 minggu pertama yang disebut masa brooding, pertumbuhan ayam broiler sangat menentukan keberhasilan pada fase berikutnya. Pada masa ini terjadi pertumbuhan organ-organ vital ayam seperti saluran pencernaan, organ limfoid atau pembentuk kekebalan tubuh. Sebagai contoh, apabila pada pemeliharaan ini terjadi gangguan pada pertumbuhan organ limfoid, maka respon ayam terhadap vaksin menjadi kurang optimal. 2. Pemenuhan kebutuhan pakan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pakan memegang peranan besar dalam memacu pertumbuhan. Berikanlah pakan sesuai kebutuhan dan pastikan kualitas nutrisinya memenuhi standar. Jangan memberikan pakan yang sudah menggumpal atau mengandung jamur. Gunakan metode sistem FIFO, first in, first out. Pakan yang datang awal digunakan terlebih dahulu untuk menghindari kesempatan jamur tumbuh. Perhatikan pula tempat penyimpanan, baik suhu, kelembapan, serta pastikan aman dari tikus atau serangga lainnya. 3. Pemberian air minum sesuai standar. Air berfungsi sebagai media berlangsungnya proses kimiawi di dalam tubuh. Air juga berperan dalam pengangkut zat nutrisi, sisa metabolisme, mempermudah proses pencernaan pakan, pengaturan suhu tubuh, melindungi sistem saraf maupun melumasi persendian. Besarnya peranan air dalam tubuh, maka kuantitas dan kualitas air harus terpenuhi. Air minum yang berkualitas adalah yang memenuhi standar secara fisik, kimia maupun biologi. Tolak ukur fisik dari air berkualitas meliputi air tidak berwarna atau jernih,
tidak berbau dan berasa, dan tidak ada partikel lumpur serta suhu berkisar 20-24 derajat Celcius. Secara kimiawi, air harus memiliki pH netral, tidak sadah. Sedangkan secara biologi, air harus bebas dari cemaran bakteri Escherichia coli, Salmonella, atau Coliform lainnya. 4. Vaksinasi. Vaksinasi bertujuan menggertak sistem kekebalan tubuh ayam guna menghasilkan antibodi. Program vaksinasi perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Keseragaman dosis vaksin yang diterima oleh ayam perlu diperhatikan pada saat vaksinasi. Pastikan ayam dalam kondisi sehat. Jika aplikasi via air minum, gunakan air yang berkualitas. 5. Pemberian multivitamin. Vitamin merupakan sediaan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ayam, namun tidak dihasilkan oleh tubuh itu sendiri kecuali vitamin C. Pemberian multivitamin berperan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ayam. Defisiensi vitamin A dan C akan menyebabkan ketidakmulusan selaput lendir. Selain vitamin, dalam pakan dapat ditambahkan imbuhan pakan atau feed supplement guna memacu pertumbuhannya serta meningkatkan efisiensi pakan. 6. Meminimalkan faktor stres. Stres pada ayam dapat diakibatkan karena heat stress atau stres panas, cold shock, kegaduhan, dan lain-lain. Sehingga untuk meminimalkannya perlu dicari akar permasalahan penyebab ayam tidak nyaman untuk selanjutnya dapat diantisipasi. 7. Cleaning program. Cleaning program merupakan suatu kegiatan pemberian antibiotik, namun ayam belum menunjukkan gejala klinis yang nyata. Hal ini dilakukan guna membunuh bibit penyakit yang sedang dalam masa inkubasi. Penentuan cleaning program berdasarkan sejarah pemeliharaan ayam sebelumnya. Sebagai contoh, pada ayam broiler sering terserang CRD pada umur 24 hari, maka pada pemeliharaan berikutnya dapat dilakukan pemberian antibiotik seperti Proxan dan lain-lain pada umur 19 hari selama 5 hari berturut-turut. Dengan demikian, kerugian pun dapat diminimalisir. Kegiatan kunci kedua, meminimalkan bibit penyakit. Biosecurity merupakan kata kunci dari proses pengendalian bibit penyakit. Tanpa penerapan biosecurity, maka dapat dipastikan bibit penyakit akan tetap bercokol di dalam kandang. 1. Kosong kandang optimal. Kosong kandang merupakan suatu usaha untuk memutus rantai siklus hidup bibit penyakit. Pada prinsipnya, agen bibit penyakit memerlukan ayam untuk mampu mempertahankan hidup. Dengan demikian, semakin lama kosong kandang, maka bibit penyakit akan semakin lama pula menemukan inang barunya, sehingga akan mengalami penurunan tingkat keganasannya dan akhirnya mati. Istirahat kandang direkomendasikan minimal 2 minggu terhitung sejak kandang bersih. Kemudian 2 atau 3 hari sebelum check-in, lakukan penyemprotan kandang kembali dengan desinfektan. 2. Lakukan sistem
all in, all out dalam satu kandang. Lakukan pemeliharaan dengan sistem all in, all out atau satu usia. Dalam operasional keseharian, pemeliharaan dilakukan dari ayam kecil terlebih dahulu, kemudian baru ke kandang ayam dewasa. 3. Desinfeksi dan sanitasi. Lakukan kegiatan desinfeksi dan sanitasi. Kegiatan tersebut meliputi desinfeksi tempat makan dan minum maksimal 3 atau 4 hari sekali, lalu lintas kendaraan yang keluar masuk kandang, penyemprotan kandang, serta sanitasi air minum dengan Medisep atau Antisep. Tidak ada salahnya jika kita membatasi lalu lintas orang yang keluar masuk kandang, terutama yang tidak memiliki kepentingan. Sebelum masuk kandang, alas kaki sebaiknya disikat karena tidak menutup kemungkinan bibit penyakit bersembunyi di sela-sela alas kaki, sehingga dengan penyelupan saja tidak efektif karena terhalang oleh material seperti lumpur atau tanah. 4. Pembersihan kotoran secara rutin. Feses ayam harus dibersihkan secara periodik. Tumpukan feses yang basah menjadi tempat tumbuhnya larva lalat, sedangkan lalat berperan sebagai salah satu vektor pembawa penyakit. 5. Pengendalian hewan liar dan vektor penyakit. Kumbang, nyamuk, semut, lalat, siput, burung, dan lain-lain berperan sebagai vektor atau pembawa bibit penyakit. Jadi dalam konsep biosecurity, keberadaan vektor tersebut tidak boleh diabaikan. Jika memang diperlukan pestisida, maka pergunakan sebijaksana mungkin, karena penggunaan yang tidak sesuai justru menjadi malapetaka atau bersifat racun bagi ayam. 6. Isolasi ayam yang sakit. Ayam sakit merupakan sumber penularan bibit penyakit yang utama. Pada kasus Coryza, konsentrasi bakteri tertinggi terdapat pada lendir. Sedangkan pada kasus Colibacillosis, konsentrasi bakteri tertinggi terdapat pada kotoran. Dengan demikian, ayam yang sakit sebaiknya segera dipisahkan sehingga penularan dapat diminimalkan. Kegiatan kunci ketiga, memberikan kondisi lingkungan kandang yang nyaman untuk ayam. Kondisi lingkungan yang nyaman meliputi cukupnya udara, air, dan pakan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mendapatkan kondisi yang demikian dapat dilakukan diantaranya: 1. Ketebalan litter minimal 8-12 cm. Selain berfungsi untuk menahan panas sehingga mampu memberikan rasa hangat terhadap tubuh ayam, litter berfungsi menyerap feses sehingga meminimalkan kadar amonia. Jika terdapat litter yang basah, terutama di area sekitar tempat minum, segera diambil dan taburi dengan sekam yang baru guna menghindari berkembangnya bibit penyakit. 2. Pengaturan ventilasi udara. Pengaturan ventilasi udara seperti buka tutup tirai sangat diperlukan, terutama pada kondisi fluktuatif seperti pada musim pancaroba. Selain itu, pengaturan ventilasi udara akan membantu kelancaran sirkulasi udara dari luar ke dalam kandang sehingga kadar amonia terkendali. 3. Pengaturan kelembapan dan suhu. Kelembapan
kelembapan dan suhu harus selalu dijaga agar tetap stabil sehingga tidak mempengaruhi produktivitas ayam. Apabila cuaca terlalu panas, antisipasi dengan atap monitor atau penggunaan sistem hujan buatan sehingga kondisi di kandang tidak terlalu panas. Untuk pengaturan kelembapan, jangan sepelekan tempias hujan, karena tempias hujan yang masuk ke kandang akan menyebabkan litar lembab sehingga bisa menjadi sarang bibit penyakit. Penanaman pohon besar di sekitar kandang juga harus dihindari karena akan mempengaruhi suhu dan kelembapan kandang. Demikian 3 kegiatan kunci yang dapat dilakukan oleh peternak agar ayam broilernya tidak sakit. Semoga bermanfaat. Wassalam.